Kalau kalian menyadari apa yang terjadi baru saja ya, tadi pagi itu ya, gempa yang bikin manusia itu pasti akan heran atau kaget ya. Langsung muncul angka 8,8 di Rusia ya. Itu kan sebenarnya sudah tanda bahwa kenaikan frekuensi ya, kenaikan dimensi ke 88. Makanya kan simbolnya sudah 8,8 itu gempanya. Kalau manusia itu peka atau secara rohaninya itu level imannya harusnya bertambah karena perbedaan yang sangat signifikan dari 77 menuju ke 88. Apalagi dari 66 ke 77 itu sudah sangat jauh sekali. Dimensi 666 itu dimensi yang penuh dengan bencana alam, dengan antikristus, dengan orang-orang yang suka berdebat permasalahan tentang agama. Mereka masih memakai logika, makanya dikatakan dimensi 666. Masa penganiayaan yang besar. Tetapi dimensi 77 atau dimensi menuju ke 88 itu sudah sangat berbeda. Karena ketika bencana itu datang, manusia yang sudah masuk di dimensi 77 itu sudah mendapat perlindungan dari Tuhan. Tabung perlindungan. Ketika ada bencana lewat, rumahnya itu terlewatkan dari bencana. Tetapi manusia yang masih hidup di dimensi 666, maka ketika bencana itu datang, rumahnya juga akan ikut, bahkan dirinya sendiri. Karena mereka masih terikat dengan dunia. Berbeda dengan dimensi 88. Semuanya bergerak di dalam manusia roh. Roh yang akan menuntun kehidupannya. Manusia roh yang akan bangun, akan bangkit untuk membukakan apa yang harus ia lakukan. Berbeda dengan dimensi 666 yang masih berputar di padang gurun, yaitu dunia ini. Mereka tidak sadar-sadar, mereka masih mencari kebenaran. Itu pun bagi mereka yang mencarinya, karena masih terputar dalam logika mereka, dalam ijazah mereka, kepintaran mereka, sertifikat pendidikan mereka. Entah itu mereka menjadi ahli kitab, ahli Taurat, ataupun Farisi. Seperti itu. Kalau sudah memasuki frekuensi 888, semuanya memakai manusia roh, manusia yang ada
level imannya itu sudah sangat tinggi, penuh dengan kasih dan cahaya. Karena ketika manusia itu penuh dengan kasih, manusia itu akan menyerap banyak sekali cahaya. Jadi manusia itu akan mengeluarkan cahaya-cahaya. Manusia itu akan mengeluarkan hati nurani yang sangat bercahaya-cahaya, sangat berwarna-warna, tergantung sesuai hatinya, sesuai imannya, seperti itu. Dan dimensi 88 itu sudah tidak memakai logika lagi. Dan ketika sudah memasuki frekuensi 888, manusia sudah tidak lagi terikat dengan dunia. Sudah tidak lagi memikirkan bencana-bencana. Karena mereka sudah berada di level atas. Mereka hanya melihat bencana itu hanyalah sebagai perubahan untuk menuju bumi yang baru. Seperti itu. Frekuensi atau dimensi 888. Mereka manusia sudah tidak terikat lagi dengan dunia ini. 144.000 itu yang bisa masuk ke dalam frekuensi 888. Tetapi yang masih tertinggal di dimensi 666 adalah mereka benih-benih starseed, mereka yang bergerak pada spiritual akan tetap tinggal di dimensi 666. Hanya pasukan cahaya yang akan masuk di dalam frekuensi 888 karena mereka sudah bayar harga. Mereka sudah dilindungi oleh tabung perlindungan dari Tuhan. Entah mereka pergi kemanapun, entah mereka berada di rumah, mereka akan dapat perlindungan langsung karena sudah satu frekuensi dengan kenaikan alam semesta. Makanya jika ada manusia, ketika ada bencana, lalu manusia itu, orang itu terkena, berarti orang itu, manusia itu masih terikat dengan dunia, masih bersekongkol dengan 666, masih ada kemunafikan, masih ada kepahitan, akar kepahitan, entah itu masa lalunya, entah itu tentang kehidupannya. Makanya dia akan tertinggal di dimensi 666 untuk melewati antikristus, untuk bersama-sama dengan manusia yang lain diseleksi oleh bencana-bencana yang alam semesta itu harus munculkan. Tetapi manusia yang sudah naik di frekuensi 77 ke 888, mereka harus bisa meninggalkan ikatan dengan dunia. Mereka harus tidak ada lagi akar kepahitan, karena di dimensi 88
manusia roh yang akan hidup, bukan manusia jasmani lagi, bukan kedagingan lagi, melainkan tubuh roh mereka yang akan menginjakkan frekuensi 888. Karena mereka sudah menjadi manusia cahaya, benar-benar cahaya, tidak bisa dideteksi lagi oleh dunia 666. Bahkan ketika mereka melihatnya saja, mereka sudah tidak lagi mengenalinya. Karena perbedaan frekuensi yang sangat tinggi dari 666 menuju 777 saja sudah sangat berbeda sekali. Apalagi dari 666 menuju 888. Itu sudah sangat jauh. Bahkan kalau dihitung dengan hitungan dunia, itu bisa selisih sampai 50 tahun untuk bisa menyusulnya ke 888. Kalau untuk menyusul ke 777 masih bisa menyusul antara 20 sampai 30 tahun lamanya. Barulah bisa masuk ke 777. Amat sangat berbeda sekali selisih waktunya. Karena bayar harga sangat penting. Berpuasa sangatlah penting. Baca firman, berdoa, itu sudah satu jalur untuk mendapatkan kerendahan hati dan hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan welas asih. Itu yang membuat manusia bisa menembus dimensi 888, ikut gabung dalam kumpulan 144.000 pasukan cahaya. Karena mereka harus bisa keluar dari dimensi yang sudah mengikatnya, metrik atau jebakan-jebakan yang harus mereka lalui. Tanpa itu semua, mereka tidak bisa naik frekuensi. Satu persatu akan muncul tanda-tandanya. Entah itu gempa bumi. Gempa bumi yang baru saja terjadi itu hanyalah permulaan saja. Itu belum apa-apa. Barulah permulaan saja. Standarnya untuk perombakan bumi itu bisa saja 20 sampai 30 magnitudo. Karena tidak ada pertobatan atas manusia itu sendiri. 15 koma itu hanyalah gregetnya saja. Hanyalah untuk membuat manusia itu bisa kembali kepada Tuhan. Tapi secara realitanya itu nanti bisa sampai 20 sampai 30 magnitudo. Ya walaupun nanti di BMKG hanya terbaca 8 atau 10 saja. Tetapi korban yang akan pindah alam itu bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan. Manusia akan pindah alam untuk mencapai atau untuk mengalami perubahan, perombakan
menuju bumi yang baru. Karena bumi yang baru di frekuensi 88 tidak ada manusia yang serakah, yang fasik, yang jahat hatinya. Semuanya akan lenyap, akan dilibas oleh alam semesta. Karena tidak mampu untuk menyeimbangkan frekuensi dengan alam semesta. Ketika manusia sudah tidak lagi bisa menyamakan frekuensi, tidak mau menaikkan level imannya, maka alam semesta akan membuat mereka terkikis dari dunia, menyingkirkan mereka, karena mereka sudah tidak lagi dibutuhkan oleh alam semesta. Mereka hanya tukang mencari masalah saja di dunia ini. Karena kedepannya dunia 666 akan luluh lantah, akan hancur total. Semuanya akan dilibas oleh alam semesta. Tidak ada lagi kehidupan di dunia 666. Perlahan-lahan akan terkikis manusianya, teknologinya, semuanya akan habis lenyap dalam sekejap. Dan dimensi 88, semua manusia roh akan berkumpul. Semuanya sudah pada berkumpul untuk di alam semesta menggunakan bahan-bahan alami semuanya. Tidak menggunakan barang-barang sesembahan ilah-ilah lain lagi seperti patung, berhala, batu, pohon, bahkan hewan-hewan. Sudah tidak lagi menggunakan animisme, dinamisme. Semuanya sudah bersatu untuk menyembah kepada Yeshua Hamasyah Elohim. Mereka akan bertemu di satu titik. Semua manusia roh yang tidak termasuk manusia roh akan tertinggal di dunia 666. Dunia anti-Kristus. Dunia pembinasa keji. Ditambah dengan bencana-bencana. Itulah dunia 666. Makanya paling penting sekarang yang dibutuhkan adalah pertobatan. Sujud di kakinya Tuhan. Tuhan alam semesta, yaitu Yesus Kristus. Tanpa melalui Yesus Kristus, kalian tidak akan bisa bertemu dengan Bapa, karena Bapa dan aku adalah satu. Tidak bisa dipisahkan. Semuanya sudah turun di tengah-tengah manusia. Mereka yang rendah hati, yang bertobat sungguh-sungguh, mereka akan mengetahuinya, mereka akan mengenalnya. Tetapi mereka yang ada keangkuhan hati, ada arogan, ada temperamen, ada dendam, iri, dengki, tidak akan bisa mengenalnya. Karena semua harus kembali kepada manusia rohnya. Ketika manusia rohnya itu bangun, bangkit dari terlelap tidurnya,
maka akan mengenalinya. Tetapi jika manusia jasmaninya, manusia kedagingannya yang lebih tinggi, maka selamanya akan tidak mengenalinya, bahkan hanya akan menghujat saja. Karena sesungguhnya mereka bukan ahli waris surga, melainkan masuk dalam api kekekalan. Karena bukan manusia rohnya yang hidup, melainkan manusia kedagingannya yang sangat amat kental sekali. Itulah dua perbedaan antara manusia roh dan manusia kedagingan. Manusia yang masih hidup melekat dalam kedagingan akan tertinggal di dunia 666, yaitu antikristus. Banyak penganiayaan, banyak perdebatan, banyak manusia yang akan masuk penjara, banyak yang akan disiksa. Seperti itulah dunia 666. Tetapi jika kalian bisa mampu meraih dimensi 888, maka semua rasa sakitmu akan hilang. Semuanya akan berkumpul di situ nantinya. Mereka akan menerima kemuliaan dari Tuhan yang sudah bayar harga, yang sudah bertobat sungguh-sungguh, hidup dalam pertobatan, tidak main-main, tidak abu-abu. Seperti itulah ke depan yang akan terjadi. Kembali lagi ke hati kalian masing-masing, kehendak bebas kalian masing-masing untuk memilih antara kalian mau tertinggal di dunia 66 atau justru naik ke dimensi 888, bumi yang baru. Semuanya aku kembalikan ke hati kalian masing-masing. Karena hati kalian masing-masinglah yang akan menentukan. Tidak bisa satu keluarga itu bisa semuanya masuk. Karena pribadi lepas pribadi, satu keluarga itu tidak sama rohnya, berbeda-beda level imannya. Tidak bisa saling mengajak karena akan terjadi pemberontakan di dalam satu keluarga. Tidak sama semuanya. Level imannya itu berbeda-beda. Hati kalian masing-masinglah yang akan menentukan mana yang masuk dunia 666 dan mana yang akan masuk melanjutkan ke frekuensi 888. Karena bayar harganya amat sangat tinggi. Seperti itu. Itu yang harus aku sampaikan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya.